Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asal 2 ingin membahas soal-soal hukum hereditas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasya Putra Faiz untuk membahas soal 1-3. Perkenalkan, nama saya Anissa Fasari. Saya membahas soal 4-6. Perkenalkan, nama saya Septrimana Budiarto. Saya akan membahas soal nomor 7-9. Perkenalkan, nama saya Amanda Oktaviani. Saya akan membahas soal nomor 10 sampai nomor 12. Pembahasan nomor KE1 hingga KE3 oleh M. Rasya Putra. Oke, di sini saya akan membahas soal nomor 1 yang soalnya individu bergenotif K besar K kecil, B besar B kecil, T besar T kecil, mempunyai jumlah dan macam gamet sebanyak. Enggak. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan kan, individu bergenotif K besar K kecil, B besar B kecil, dan T besar T kecil. Nah, yang ditanyakan itu jumlah dan macam gamet. Nah, karena dalam penentuan macam dan jumlah gamet terdapat rumus 2 N yang dimana N adalah alel yang heterozigot. Heterozigot itu kayak yang berbeda gitu. Misal di sini kan K besar dan K kecil, itu kan berbeda. Berarti itu termasuk heterozigot. Nah, karena ini tiga huruf yang berbeda ini termasuk heterozigot. Nah, berarti terdapat 3 alel. Nah, sehingga 2/3 itu sama dengan 8. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa mengalihkan seperti ini. K besar dikali B besar dikali T besar. Hasilnya KBT. Selanjutnya K besar B besar T kecil, sehingga menghasilkan KBT kecil. K besar dikali B kecil dikali T besar, menghasilkan K besar B kecil T besar. Nah, berarti sisanya K besar B kecil T kecil, menghasilkan K besar B kecil T kecil. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan dari yang K kecilnya. K kecil dikali B besar kali B T besar, hasilnya K kecil B besar T besar. Nah, kemudian K kecil dikali B besar kali T kecil, menghasilkan K kecil B besar T kecil. Kemudian ada K kecil B kecil T besar, sehingga menghasilkan K kecil B kecil T besar. Nah, berarti sisanya yang belum K kecil B kecil T kecil yang menghasilkan ini. Nah, kita lihat di sini ada 4 pasangan. Nah, sehingga 4 kiri ditambah 4 kanan itu kan 8. Nah, jadi jumlah gametnya itu ada 8 gamet. Nah, ada yang mau ditanya lagi kan nih? Tiga. Oke, di sini saya akan membahas nomor 2 yang soalnya itu persilangan antara RCS batang tinggi atau T besar dan RCS batang pendek T kecil. Berapa persen rasio genotip dan fenotip hasil persilangan tersebut? Oke, di sini kita terdapat persilangan satunya itu T besar disilangkan ke T kecil atau RCS batang pendek. Nah, terdapat genotipnya di sini. Karena di sini homozigot, jadi kita ambil salah satunya saja. Sama yang T kecil juga homozigot, jadi kita ambil salah satunya aja. Nah, setelah itu untuk fenotipnya kita gabungkan T besar T kecil, sehingga menghasilkan RCS batang tinggi yaitu 100%. Nah, lanjut ke persilangan kedua, yaitu hasil dari fenotip 1 disilangkan ke fenotip 1. Nah, fenotip satunya tadi sudah didapatkan, yaitu T besar T kecil disilangkan juga dengan T besar T kecil juga. Nah, karena di sini heterozigot, jadi kita memisahkan, sehingga jadinya di sini terdapat T besar saja dan di bawahnya T kecil. Nah,
karena ini juga sama seperti yang di kiri, jadi kita tulis juga sama, T besar dan T kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kali silangkan saja atau bentuk tabel seperti ini supaya bisa mengalihkannya. T besar dikali T besar, hasilnya T besar yaitu RCS batang tinggi. T besar T kecil, jadinya T besar T kecil, RCS batang tinggi juga. Nah, selain itu ada T kecil disilangkan ke T besar sehingga T besar T kecil. Kenapa T besar T kecil? Karena kalau misalnya ada dominan, itu kita harus tulis dominannya dulu. Nah, sehingga di sini kita tulisnya T besar T kecil. Nah, di sini T kecil disilangkan ke dengan T kecil menghasilkan T kecil atau RCS batang pendek. Nah, yang ditanyakan tadi kan berapa persen rasio genotip dan fenotip. Untuk rasio genotipnya kan tadi kan ada RCS batang tinggi dan RCS batang pendek. Nah, kita lihat di sini yang dominan di sini ada 3 dari 4. Nah, sehingga RCS batang tingginya itu 4 dan RCS batang pendeknya itu 1. Nah, sehingga persenannya yaitu yang RCS batang tinggi 3 dari 4. Jadi 3/4 dikali 100% sama dengan 75%. Begitu juga dengan RCS batang pendek. RCS batang pendek di sini terdapat 1 dari 4. Jadi kita tulis perempatnya dikali 100% sama dengan 25%. Oke, kita lanjut ke rasio fenotipnya. Fenotip itu yang dipersilangkannya. Di sini kan ada T besar dan T besar, T besar dan T kecil, dan juga ada T kecil dan T kecil. Nah, sehingga kita tulis seperti ini perbandingannya. Nah, terus untuk menentukan perbandingannya kita lihat di sini. T besar itu kan cuma 1. Jadi kita tulis sini 1. T besar T kecil. Di sini ada 2. Jadi kita tulis di sini 2. Bukan di sini ada 2 ya, tapi jadi di sini tuh kayak buat subjeknya aja. T besar T kecil itu ada 2. T kecil. Di sini terdapat cuma 1 ya dari 4 ini. Oke. Karena di sini sudah didapat 1 banding 2 bagi 1. Untuk persenannya berarti di sini terdapat 1 dari 4 sini, jadi 1/4 dikali 100% itu hasilnya 25%. Untuk T besar T kecil karena di sini terdapat 2 dari 4 sehingga 24 dikali 100% sama dengan 50%. Dan T kecil terdapat sini 1 dari 4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi seperti itu nomor 2. Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, ini 1/4 itu dapat dari mana ya, Pak? Oke, ini yang mana? Yang fenotip? Iya, yang fenotip. Yang genotip ini. Ini genotip, ini fenotip. Oke. Ini untuk yang genotip. Jadi kan di sini kan RCS batang tinggi. Perbandingannya kan RCS batang tinggi dibanding RCS batang pendek. Nah, sedangkan di sini RCS di sini kan terdapat kan 4 persilangan, yaitu T besar T besar T kecil, T besar T kecil, dan T kecil. Kalau kita itu kan berarti kan ada 4 kan? Iya. Nah, dari disitulah 4-nya itu. Jadi itu dari totalnya yang dihasilkan. Ya. Oke, lagi. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk membahas soal nomor 3 yang soalnya persilangan nomor 2 tersebut termasuk persilangan monohibrid dan hukum Mendel 1. Apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid dan jelaskan hukum Mendel 1. Oke, sini monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang beda. Nah, monohibrid itu karena di sini persilangan dengan satu sifat yang berbeda, jadi kita sini melihat nomor 2. Ini kan ada sifat yang berbeda, di mana ini T besar ini merupakan RCS batang tinggi, sedangkan yang T kecil ini RCS batang pendek. Nah, kedua itu saja kan sifatnya kan sudah berbeda. Yang satu ini tinggi, yang satu ini pendek. Oke.
Oke, selanjutnya hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa dalam pembentukan sel gamet, pasangan alel akan memisah secara bebas pada saat pembelahan meiosis. Oke, di sini kan nomor 2 tadi itu ada pasangan alel, itu T besar. T besar yaitu pasangan alelnya homozigot. Ini T kecil juga homozigot. Jika mau dipersilangkan, ini kan cuma diambil satu, berarti kan itu tadi dibebaskan satu. Nah, sehingga di sini terdapat hanya satu alel yaitu T besar saja. Nah, yang di bagian kanan juga T kecilnya saja. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sekian dari saya untuk membahas soal nomor 1-3, dilanjut oleh yang bahas 4-6. Nomor pembahasan K4 sampai K6 oleh Anis Afifah. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, untuk di nomor 4 itu kan soalnya seekor tikus hitam berekor panjang homozigot dominan disilangkan dengan seekor tikus putih berekor pendek resesif. Jika sesama F1-nya disilangkan, maka perbandingan fenotip pada keturunan F2-nya adalah untuk yang tikus berekor panjang itu kan dominan ya. Jadi hurufnya besar-besar. H besar, P besar disilangkan dengan ekor putih, tikus berekor putih pendek. Nah, H kecil, P kecil. Nah, untuk mencari genotipnya itu kita harus menurunkan salah satu alel ini. Jadi H besar 1 diturun ke bawah, terus P besar. Nah, yang ini juga H kecil, P kecil diturunkan satu-satu. Nah, untuk mencari F1-nya dikali pelangi. Jadi H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, untuk mencari fenotip duanya itu F1 dikali silang dengan F1. Nah, yang F1 ini kita turunin lagi. H besar, H kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, selanjutnya kita kali pelangi lagi. H besar, P besar, terus H besar, P kecil, H kecil, P besar, H kecil, P kecil. Nah, yang ini juga sama kayak yang tadi. Nah, selanjutnya kita mencari F2-nya, fenotip 2-nya. H besar dikali H besar turun. Nah, ini P besar. Nah, lanjut ke bawah lagi. H besar, P besar, P kecil dikali silang. Nah, dan seterusnya hingga nanti ketemu rasionya. Nah, jadi nanti rasionya yang hitam panjang itu 9. Nah, nanti dicari sampai seterusnya hingga ketemu rasionya. Nah, untuk yang hitam panjang nanti tuh rasionya ada 9 karena dia dominan-dominan. Nah, terus yang hitam pendeknya itu rasionya 3, dia dominan resesif. Nah, yang putih panjang rasionya 3, dia resesif dominan. Nah, untuk yang putih pendek itu rasionya 1 karena dia resesif. Nah, untuk soal nomor 4 kayak gitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke. Lanjut ya, untuk soal yang nomor 5 itu soalnya persilangan pada nomor 4 adalah persilangan dihibrid dan hukum Mendel 2. Jelaskan yang dimaksud persilangan dihibrid dan hukum Mendel 2 tersebut. Nah, untuk persilangan dihibrid itu adalah persilangan yang melibatkan dua sifat berbeda pada dua individu. Nah, selanjutnya juga bunyi hukum Mendel 2 itu adalah bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas. Nah, ini maksudnya gimana? Ini kan dia seperti yang soal nomor 4 ini. Ini kan H besar itu kan berpasangan sama P. Nah, jadi itu dia bebas keluar satu gitu loh. Jadi turun 1, H besar turunnya 1 aja. Nah, terus yang ini P besar juga turunnya 1. Nah, untuk nomor soal 5 kayak gitu aja sih. Ada yang Berarti kayak pengertian aja ya? Iya, cuma pengertian dulu. Nah, lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, untuk yang soal nomor 6 itu kan soalnya tanaman tinggi
atau T besar dominan terhadap rendah T kecil. Bunga merah itu M besar dominan terhadap putih M kecil. Buah lebat L besar dominan terhadap sedikit L kecil. Tanaman dengan sifat fenotip tinggi homozigot, merah dan lebat heterozigot dapat menghasilkan gamet antara lain. Nah, untuk yang T besar ini itu kan homozigot ya. Nah, untuk yang M besar M kecil itu kan karena dia berpasangan L besar sama L kecil juga, itu namanya heterozigot. Nah, untuk mencari gametnya, rumus mencari gamet itu kan 2 pangkat N. Nah, yang N itu dari untuk mencari N itu kayak gimana? Ini kan karena dia heterozigot berpasangan, jadi ini tuh 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 4 gamet. Nah, seperti kayak ini, M besar M kecil, L besar L kecil tuh jadinya ada 4 gamet. Nah, untuk mencari gametnya lagi itu gimana? Dengan cara Garputala. Nah, kayak gini. Ini kan karena T-nya udah sama ya, T besar, jadi kita tulisnya satu aja, T. Nah, terus M besar M kecil kayak gini dibikinnya. Terus ini L besar L kecil dan ini L besar L kecil. Nah, untuk mencarinya kayak gimana? Ini ke sini T besar M besar L besar, T besar M besar L kecil. Nah, lanjut lagi T besar M kecil L besar, T besar M kecil L kecil. Nah, sehingga ketemulah gamet TML besar, TML kecil, T besar M kecil L besar, T besar M kecil L kecil. Nah, untuk soal nomor 6 kayak gitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Segitu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh soal berikutnya. Pembahasan nomor 7 sampai nomor 9 oleh Septriana. Perkenalkan, nama saya Septriana, mau menjelaskan tentang nomor 7 yang dimana soal nomor 7 adalah pada tanaman rambutan buah bulat B dominan terhadap buah lonjong B dan kulit warna merah yaitu M besar dominan terhadap warna kuning M kecil. Tanaman rambutan buah bulat merah dikawinkan dengan rambutan buah lonjong kuning, dihasilkan tanaman rambutan dengan fenotip buah bulat merah dan buah bulat kuning, lonjong merah, lonjong kuning dengan rasio fenotipnya 1:1 masing-masing genotip dari kedua induknya adalah, berarti kan yang ditanya genotip ya. Untuk P1-nya itu adalah cara mencarinya. Untuk mengetahui genotip dari induk, maka digunakan yaitu tes cross, yang dimana tes cross itu adalah uji silang. Jika hasil keturunannya menunjukkan sifat yang berbeda, genotip individu tersebut adalah dominan ke heterozigot, yaitu keturunannya yaitu bulat merah 1:1 dengan bulat kuning, lonjong merah 1:1 juga dengan lonjong kuning, yang dimana P1 itu adalah variantal, ini adalah variantalnya 1, yaitu karena buah bulat dominan terhadap buah lonjong, yang dimana buah bulat itu lambangnya B besar dan buah lonjong itu B kecil, yang M besar itu adalah warna merah, yang M kecil adalah warna kuning. Dipersilakan dengan B kecil, M kecil, yang dimana itu adalah buah lonjong kuning dan buah lonjong merah. Jadi tinggal dipersilakan aja. Jadi dari B kecil B besar M besar disilakan dengan B kecil M kecil, jadinya B besar B kecil M besar M kecil, dan begitu juga seterusnya. Jadi di sini udah kelihatan untuk mencari genotip dari kedua induknya, yaitu adalah sudah terlihat yang dimana adalah bulat merah dengan lonjong merah. Kan ini sama jatuhnya, B besar di sini, B besar B kecil, M besar M kecil, dan B besar B kecil, M besar M kecil, yang dimana genotipnya itu sama di kedua induknya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor 8, soalnya adalah warna bulat
bulu kelinci ditentukan oleh alel ganda dengan tujuan urutan dominasi C berdominan terhadap C besar berdominan kepada C kecil, yang dimana itu kelabu ke albino dan cincilla ke Himalaya. Nah, kita fokus ke soal yaitu kelinci kelabu dengan kelinci kelabu juga, yang dimana CCH berarti kan cincilla yang ditanyakan, dan C besar C kecil itu adalah kelabu. Jadi kita dilihat aja yang berdominan. Jadi C besar sama C kecil bisa dilihat dari sini aja. Kalau susah, C besar C kecil berdominan, makanya ada yang namanya C besar C kecil. Nah, terus ada juga yang namanya cincilla berdominan kepada Himalaya, maka karena dia berdominan menjadi satu. Paham nggak? Nah, terus abis itu dikalikan pelangi C besar sama C besar, jadinya C besar C besar, C kecil C besar CCH, jadinya C besar CCH, C kecil dengan C besar jadinya C besar dulu terlebih dahulu, baru C kecil karena dia dominannya lebih tinggi yang besar. Nah, terus C kecil. Nah, abis itu juga ke C kecil sama CCH yang berdominan terlebih dahulu, yang kecil dulu baru CCH, yang dimana CCH itu adalah cincilla. Jadinya yang dicari, yang fokus ke soal tadi kelinci kelabu itu adalah 3, yang cincillanya itu ada 1. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, dilanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Nomor 9 adalah warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu putih, yaitu H kecil. Perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip hitam dibanding putih sama dengan 1:1. Genotip kedua induk masing-masing yang dijelasin sebelumnya ini sama aja. Jadi H besar itu lambangnya hitam, H kecil itu adalah lambangnya putih. Fenotip hitam banding putih 1:1, fenotip satunya H besar karena fenotipnya sama. Yang dicari hitam sebanding putih. H besar tinggal diturunin aja. Jadi H besar, H kecil jadi 1. Habis itu diuji silang, yang dimana untuk mengetahui genotipnya H besar disilangkan dengan H kecil, yang dimana H besar H kecil disilangkan kepada H, jadinya H kecil hitam banding putih. Jadi terbukti kan bulu put yang ditanyain adalah hitam banding putih 1:1. Jadi jawabannya adalah D. Apakah ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang nggak ngerti dari soal yang saya baru jelasin dari tadi? Enggak ada sih, udah paham ya. Sudah paham. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut kepada soal berikutnya. Pembahasan nomor 10-12 oleh Amanda Oktaviani. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 10, 11, dan 12. Baik, di sini saya akan membahas pada soal nomor 10. Berikut pertanyaannya. Suatu individu bergenotip A besar A kecil, B besar B besar, C kecil D besar, dan D kecil menghasilkan macam gamet. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari gamet. Itu yang pertama-tama kita tulis A besar A kecil, karena di sini B-nya double, jadi kita tulisnya 1 aja. Kemudian C-nya juga kita tulisnya 1 aja. Kemudian dikali D besar dan D kecil. Kemudian A kita kali B, B kita kali C, dan C kita kali D besar, menghasilkan ini. Kemudian yang kedua, A besar dikali B besar
B besar dikali C, dan C dikali D kecil. Yang ketiga, A kecil dikali B besar dikali C, dan C dikali D besar. Dan yang terakhir, A kecil dikali B besar dikali C kecil, dan C kecil dikali D kecil. Dan ini. Dan menghasilkan 4 gamet. Oke, untuk nomor soal 10 ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Kemudian saya lanjut soal nomor 11. Tumbuhan jambu dihibrid dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, manis tinggi, dilakukan persilangan backcross, akan didapatkan keturunan dengan fenotip berapa persen? Oke. Kita untuk F1-nya kita tuliskan sesuai dengan yang di soal. Itu A besar A kecil, B besar, dan B kecil. Untuk mencari gamet, kita lakukan perkalian pelangi, dan menghasilkan 4 gamet ini. Karena yang ditanya itu persilangan backcross, jadi kita tulis yang di sini yang lebih dominan, yaitu A besar dan B besar. Kemudian untuk menghasilkan ini, kita lakukan persilangan ini, disilangkan ke sini menghasilkan A besar, B besar, dan B besar. Ini dipersilakan ke sini dan menghasilkan A besar, B besar, dan B kecil. Kemudian ini kita persilangkan ke A besar, B besar, mendapatkan A besar, A kecil, B besar, B besar, dan yang terakhir A kecil, B kecil kita silangkan menjadi A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan mendapatkan 100% dominan. Oke, untuk nomor 11 apa ada yang ditanyakan? Menanya dong. Ini kenapa bisa 100%? Karena dari hasil yang ini itu kebanyakan yang dominan. Bisa dilihat dari di sini ada A besar, dan di depan huruf yang ini juga ada B besar. Bisa dilihat di sini. Ya. Dan di sini itu rata-rata A besar dan B besar semua kan? Karena yang kita cari itu backcross, dimana dia itu harus dominan. Jadi kita dapat 100% itu dominan manis tinggi. Oh, seperti itu. Ya, Terima kasih kasih. buat Manda. Ya. Nomor 1. Oke, saya lanjut nomor 12. Seorang penelitian menyilangkan galur murni kacang kapri bulat warna kuning atau B besar, K besar, dan PA keriput warna hijau. B kecil, K kecil, dan oke, saya lanjut nomor 12. Pertanyaannya itu, seorang penelitian menyilangkan galur murni kacang kapri bulat warna kuning, B besar, K besar, dan PA keriput warna hijau, B kecil, K kecil. Persilangan dilakukan sampai mendapatkan keturunan F2 yang menghasilkan PA 3200 buah. Berapa jumlah PA bulat kuning dan jumlah PA kulit kuning? Kulit. Untuk P1-nya ini kita ambil dari soal B besar, K besar itu bulat kuning, dan disilangkan dengan B kecil, K kecil itu keriput hijau. Untuk gametnya itu kita turunkan yang ini B besar dan K besar, dan B kecil dan K kecil. Untuk fenotip satunya ini B besar, B kecil, K besar, K kecil itu bulat kuning. Untuk mencari fenotip 2, kita silangkan fenotip 1 dan fenotip 1, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Untuk gamet keduanya ini kita kali pelangi untuk mendapatkan ini, dan seterusnya. Kemudian dari hasil ini kita tuangkan ke tabel. Nah, untuk mencari ini kita kali
B besar B besar dikali K besar K besar dan menghasilkan ini dan seterusnya sampai akhir. Sampai menemu rasionya. Untuk bulat kuning yang saya tandain ini warna hijau ini itu ada 9 rasio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan dibagi 16. 16 ini dapat dari mana? 16 ini dari jumlah semua gametnya. Nah, jadi 9 dibagi 16 dikali 3200 hasilnya 1800. Kemudian kusut kuning kita hasilkan ini 1 2 3. Jadi dia ada 3 rasio. Kemudian sama caranya dibagi 16 dikali 3200 sama dengan dihasilkan 600. Yang bulat hijau juga sama. Dia ada 1 2 dan 3 rasio, kemudian kita bagi 16 kita kali 3200 hasilnya 600. Yang terakhir ada kisut hijau, itu cuman ada 1 di sini. Jadi kita bagi 16 dikali 3200 dan kita menghasilkan 200. Jadi yang ditanyakan jumlah PA kuning bulat kuning dan jumlah kisut kuning itu ada 1800 dan 600. Nah, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? 3200 dari mana itu ya? Oh, 3200 itu dari soal. Jadi kita suruh menghasilkan PA 3200 buah. Jadi kita kali 3200 karena dari soal. Cukup Manda, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Pembahasan nomor 13 sampai 15 oleh Ranti Prasinta melalui Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Prasinta menjelaskan loss dan thinkness. Ini nomor soal ekor panjang homozigot dominan disilangkan dengan seekor tikus putih berekor pendek resesif jika sesama F1-nya disilangkan. Perbandingan genotip pada keturunan F2-nya adalah pertama-tama kita turunkan untuk ini hitam ekor panjang, ini HHPP putih ekor pendek. Di sini dominannya hitam tikus hitam berekor panjang. Kita dikali silangkan dan diturunkan. Nah, jadi terbentuklah tabel seperti ini. Kita mencari dominannya. Dominan itu hitam panjang. Di sini dominan hitam panjang itu yang huruf besarnya ada 3. Yang huruf besarnya ada 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 9. Kita tulis di sini dominan karena hitam panjang itu dominan. Nah, terus kita nyari hitam pendek. Hitam pendek itu dominan dan resesif. Hitam itu kan dominan, jadi pendeknya itu bukan dominan, jadi resesif. Di sini yang hitam pendek ada 3. Lanjut kita ke putih panjang. Putih panjang itu resesif dan dominan karena panjangnya itu dominan. Jadi kan itu tuh dicari tuh hitam panjang. Jadi hitam panjang itu dominan. Jadi di sini dominan hitam panjang juga ada 3. Dan putih pendek resesif karena nggak ada dominannya itu di sini ada 1. Jadi 1. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut ke nomor 14. Di sini ada soalnya tumbuhan jamu dihibrid dengan genotip A
BAB dilakukan uji silang, tes cross akan didapatkan keturunan dengan fenotip. Kita turunkan karena itu AB dan AB dikali silangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil, dan diturunkan. Jadi seperti ini, jadi dikali silangkan ini dengan ini. Misalnya gen A mengkode sifat B sifat bulat dan bersifat dominan terhadap gen A yang mengkode sifat keriput. Gen B mengkode sifat manis dan bersifat dominan terhadap gen B yang mengkode sifat masam. Maka fenotip yang dihasilkan A besar A kecil B besar B kecil itu bulat manis, A besar A kecil B kecil itu bulat masam, dan A kecil B besar B kecil itu keriput manis, A kecil B kecil itu keriput masam. Perbandingan fenotipnya yaitu jadinya bulat manis, bulat masam, keriput manis, keriput masam. Jadi itu 1 banding 1 banding 1 dan banding 1. Dan untuk soal nomor 15, pertanyaannya yang dimasuk sifat dominan adalah jawabannya A, sifat yang menghasilkan yang menguasai pasangannya. Karena sifat dominan adalah sifat yang muncul atau terlihat pada individu meskipun hanya ada satu alel yang bertanggung jawab untuk sifat tersebut menguasai atau mendominasi pasangannya yang mungkin bersifat resesif. Itu saja dari pembahasan soal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan soal-soal hukum hereditas dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.